Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak sekalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani aktivitas dan pembelajaran sehari-hari. Baik anak-anak, pada kesempatan majelis pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tauhid tentang pentingnya kita bersikap mandiri. Nah, mandiri artinya adalah keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kita dapat ambil contoh nih dari suri tauladan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau telah ditinggal wafat oleh sang ayah sejak dalam kandungan. Kemudian ditinggal ibunya sejak ia berusia 6 tahun. Kemudian pengasuhan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ketika kakeknya meninggal, maka pengasuhannya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau adalah seorang yang patuh, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga maupun kepada semua orang. Nah, sikap inilah yang harus kita teladani. Maka anak-anak sekalian, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada hal-hal yang sederhana ketika kita bangun tidur hingga tidur lagi. Di antaranya, anak-anak sekalian harus bisa bangun sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Ya, tidak selalu tergantung dan diingatkan terus kepada ayah bundanya, tetapi anak-anak sekalian sudah sadar, sudah bisa tahu kapan dan harus mengerjakannya, ya. Nah, Ustadz akan menyampaikan beberapa alasan mengapa menjadi pribadi yang mandiri itu banyak memberi manfaat kepada kita, khususnya dalam menjalani hidup sehari-hari. Yang pertama, yaitu mengetahui apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau kita terbiasa dengan sikap yang mandiri, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan setelahnya. Hidup pun akan lebih terasa lebih tertata, ya. Dari waktu ke waktu kita bisa memanajemen apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian kita menjadi lebih baik, lebih tenang secara pikiran dan mental kita. Maka kalau kita sudah tenang, pikiran kita juga akan sehat dan damai, ya. Kemudian yang kedua, lebih percaya diri. Nah, rasa percaya diri akan meningkat kepada mereka yang mandiri. Segala sesuatu yang beres dilakukan, maka akan membuat rasa hati plong, ya, tenang, puas, dan tidak ada beban, ya. Jadi pikiran pun tidak stres, otak pun lebih tenang. Karena apa? Karena sebelumnya kita telah menata hal-hal yang telah kita lakukan secara teratur, ya. Maka akan meningkatkan percaya diri, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengatur hidup lebih baik. Kita harus bisa mengatur hidup kita lebih baik dan tidak tergantung kepada orang lain, ya. Dengan demikian kita akan sehat secara pikiran maupun secara mental, ya. Kalau kita sudah sehat secara pikiran dan mental, insya Allah apa yang kita susun, apa yang kita kerjakan tidak akan mudah patah semangat dan tidak mudah berputus asa, ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri. Nah, inilah alasan mengapa orang terbebas dari segala gangguan, ketakutan, dan sebagainya, karena sejak awal kita sudah tertanam oleh sikap mandiri, oleh sesuatu hal yang kita kerjakan sendiri, dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sendiri, ya. Nah, itu 4 poin manfaat bagi siapa yang bisa terbiasa dengan sikap mandiri ini, ya. Tentang kemandirian ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya di dalam Quran, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan nasib yang ada pada dirinya sendiri. Nah, artinya bahwa di sini Allah telah menegaskan kepada
kita semua, bahwa kita setiap insan, setiap pribadi harus bisa merubah nasib sendiri, harus bisa memberikan perubahan atas diri sendiri. Kalau kita selalu bergantung kepada orang lain, maka sebuah perubahan tidak akan kita bisa rasakan secara maksimal ya. Nah itu ya anak-anak dari Ustadz, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini dapat sedikit memotivasi anak-anak untuk tetap terus bersemangat dan terbiasa hidup mandiri, baik di rumah dan dan ketika di sekolah ya. Baik, itu saja Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.